Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, pemilik segala sesuatu, pemilik dunia dan segala isinya, pemilik kehidupan kami dan pemilik malam ini. Biarlah Roh-Mu menguatkan kami memahami kehendak-Mu melalui renungan malam ini. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita malam ini, sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-7 ayat 7 hingga ayat yang ke-12, dan yang menjadi pembimbing ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat ini dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saya baca sekali lagi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat ini dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam konteks perjanjian lama, seluruh keinginan Tuhan, seluruh rencana Tuhan, dan apa yang Tuhan perintahkan kepada manusia, khususnya bangsa Israel, diberikan dalam bentuk hukum Taurat dan hukum Musa. Karena itu, hukum Taurat atau hukum Musa merupakan aturan dari seluruh kehidupan dan aturan dari seluruh perbuatan orang Israel pada zamannya. Tetapi begitu Yesus datang, hukum Taurat itu tidak lagi menjadi yang utama. Hukum Taurat digantikan oleh apa itu percaya kepada Yesus. Nah, karena itu saudara-saudara, kenapa ada permasalahan di sini? Apakah hukum Musa atau hukum Taurat tidak lagi berlaku? Inilah yang mau dikatakan oleh Paulus dalam pasal yang ke-7 ini. Paulus menyingkapkan bahwa hukum Musa tidak menyelamatkan, tetapi membenarkan dan tidak menyediakan pengampunan dosa. Hukum Taurat atau hukum Musa hanya memberitahu, menyingkapkan dosa-dosa dan perbuatan, dan itu menghukum kita. Hukum itu menunjukkan kepada kita bahwa kita berdosa dan tidak menyediakan jalan keluar. Melalui hukum Taurat, kita diingatkan bahwa ada hal-hal yang dilanggar, yang tidak benar, atau kita dijaga, tetapi itu tidak menyelamatkan, tidak ada jalan keluar. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Itulah sebabnya Paulus membuat suatu pemahaman baru. Hukum Musa bukan tidak berlaku lagi, tetapi itu diperbaiki atau disempurnakan dengan hukum yang telah diberikan oleh Yesus. Tanpa hukum atau tanpa Taurat, kita tidak tahu atau tidak mengetahui apa itu kesalahan kita, apa itu dosa, apa yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi menurut hukum Yesus, kita tidak lagi berbicara tentang jangan ini, jangan itu, tetapi
segala sesuatu diberikan atau dilakukan dengan dasar dan pemahaman yang jelas tentang kasih Kristus yang telah membebaskan kita, menyelamatkan kita dari kuasa dunia dan segala perbuatannya. Karena itu apakah hukum Musa itu salah atau dosa? Tidak. Tetapi kita harus diingatkan bahwa melalui hukum Taurat atau hukum Musa itu ada banyak hal yang perlu kita hindari, ada hal-hal yang harus kita jaga, ada hal-hal yang harus kita tolak dan tidak kita lakukan. Tetapi itu hanya menolong kita untuk hidup secara baik, tetapi tidak selama. Dan masalahnya adalah ketika hukum Musa atau hukum Taurat itu bisa dilakukan karena terpaksa, karena dipaksa, atau karena takut. Itulah perbedaan hukum Musa dengan hukum Kristus. Ada banyak hal kita lakukan karena keterpaksaan atau karena menginginkan segala atau menginginkan sesuatu untuk disebut orang-orang yang baik, atau katakanlah untuk memperoleh kasih dari Tuhan, anugerah dan berkat. Nah, ketika ini kita pahami, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan hanya untuk mengingini supaya kita diberkati, disitulah yang keliru. Karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan secara menyeluruh apa yang diperintahkan oleh hukum-hukum Taurat dan hukum Musa. Itulah sebabnya Yesus sendiri yang datang untuk menolong kita, untuk membela kita. Makanya hukum Taurat itu hanya mengingatkan kita untuk hal-hal yang tidak kita lakukan, yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pahami menurut ini. Kita orang Kristen sering menginginkan untuk melakukan apa yang benar. Kita mengasihi Allah, namun keinginan daging kita ingin tunduk kepada penguasa lain dan bukan penguasa, yaitu Yesus. Sering kita terjebak dengan keinginan kita di satu sisi, di sisi lain kita masih melakukan apa yang diinginkan hati kita. Itulah tuntutan hukum Taurat. Kita tidak boleh melakukan apa yang diingini keinginan kita, tubuh kita, sementara kita ingin setia kepada Tuhan. Kita tidak bisa untuk tunduk kepada dua kekuatan. Karena itu hukum Musa hanya untuk mengingatkan kita, memberitahu kita akan dosa dan kebenaran, tetapi hukum Tuhan, hukum Kristus, hukum kasih itu menyelamatkan kita dan memberikan kita kepada kehidupan yang kekal. Hukum Tuhan tidak ada masalahnya. Justru masalahnya adalah pada kita. Kita tidak mampu melakukan tuntutan hukum Tuhan itu. Hukum Tuhan itu efektif. Hukum itu menunjukkan kepada kita bahwa kita berdosa dan tidak ada yang dapat kita lakukan melalui hukum itu untuk memperbaiki dosa kita. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan dosa dan dunia ini. Di dalam Kristus kita mengalami antara hukum Allah dan hukum dosa. Sebelum datang kepada Yesus, kita hanya melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tetapi ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan itu yang menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur bagimu Tuhan untuk firman-Mu yang malam ini mengingatkan kami supaya kami mengenal hukum kasih-Mu dan hidup kami menjadi saluran kasih bagi semua orang. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.